Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Amrina Zainab Lapohea. Saya berasal dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya bertugas di SMPN Satap 4 Balesang Tanjung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode pertama gelombang kedua tahun 2022 dengan NIM 2207663098 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi statistika, submateri, nilai rata-rata, median, dan modus di SMPN 1 Balesang Tanjung. Mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah ya. Ibu juga harapannya agar kalian selalu bersemangat datang ke sekolah, bersemangat dalam belajar, selalu ceria dan selalu bahagia. Ya, sebelum kita belajar, Ibu mau ngecek dulu kehadirannya kalian. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Ali. Siapa, Nak? Ali. Muhammad Ain Al-Ghifari. Ya. Kenapa dia, Nak? Tadi, Bu. Sakit. Ya, kita doakan Ain supaya segera sembuh ya dan cepat berkumpul bersama kita semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, Ime. Silakan dipimpin doanya, Nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, Bu. Kalau sudah siap untuk belajar, disiapkan pulpen sama bukunya. Siapkan semua ya. Sudah? Sudah disiapkan? Oke. Sebelumnya, Ibu mau ngecek dulu kerapian kalian di dalam kelas. Coba berdiri semua dulu. Sudah rapi semua? Semua? Oke. Kalau sudah rapi semua, silakan anak-anakku sekalian duduk. Kembali duduk. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi statistika, yakni min, biasa disebut min ya, kemudian median dan modus. Ibu mau minta bantuannya kalian nih untuk membacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang pertama? Bisa yang minta tolong? Siapa? Angkat tangan. Siapa? Oke, silakan ketua kelas. Menganalisis data dari distribusi data kontekstual dengan tepat. Ya, betul sekali. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menganalisis data dari distribusi data kontekstual
dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, siapa? Angkat tangan. Analisis nilai rata-rata median dan modus dari data konseptual dengan akurat. Iya, betul sekali. Menganalisis nilai rata-rata, median, dan modus dari data kontekstual dengan akurat. Oke. Tujuan yang ketiga, Ibu minta redaksi dulu. Aikal, silakan baca. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan nilai rata-rata, median, dan modus dari data kontekstual dengan tepat. Iya, betul sekali. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita capai hari ini ya. Penilaian yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran hari ini yang pertama, Ibu akan menilai sikap kalian. Ini Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung ya. Pembelajaran berlangsung ya. Ibu menggunakan lembar observasi. Oke. Yang kedua, yang akan Ibu nilai adalah pengetahuan. Itu kita lakukan di awal dan di akhir pembelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan di akhir pembelajaran, namanya post test. Post test nanti Ibu menggunakan Google Formulir, ya. Nanti Ibu bagikan linknya. Penilaian ketiga adalah penilaian keterampilan. Keterampilan ini yang kalian lakukan di akhir proses pembelajaran untuk melihat kemampuan kalian menyelesaikan masalah menggunakan lembar observasi. Ini di post test juga ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita post dulu. Silakan disiapkan perangkatnya. HP-nya silakan disiapkan. Ya, diambil HP-nya ya. Ya, silakan dibuka. Ya. Ini coba scan WA-mu ini bisa. Habis, selesai sudah gitu kan? Oke, sudah semua ya? Oke. Ya, sekarang coba lihat pemenangnya adalah Syafiran. Terbalik pemenang kedua adalah Sakinah. Yang ketiga adalah Inayah. Oke.
median dan modus. Ya, kita akan melakukan breaking untuk melatih konsentrasi kalian. Di siang-siang hari begini masih konsentrasi atau tidak ibu? Oke, kalau ibu bilang konsentrasi, kalian sambil tepuk-tepuk tangan. Konsentrasi dimulai, begitu cara mainnya. Kemudian yang kedua, kalau ibu bilang tepuk siang, tepuk pagi. Kalau ibu bilang tepuk pagi, berarti satu kali ditepuk ya. Kemudian kalau ibu bilang tepuk siang, berarti dua kali ditepuk. Kalau ibu bilang tepuk malam, berarti tidak boleh bertepuk malam karena orang cuma tidur. Jadi takut mengganggu. Makanya kenapa tidak ada tepuk malam? Ngerti? Paham? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi. Pagi. Tepuk siang. 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 Tepuk malam. Malam. Jadi ada yang tepuk ini. Siapa yang tepuk itu? Tepuk pagi. Pagi. Tepuk pagi-pagi. Pagi-pagi. Tepuk siang. 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 Tepuk siang-siang. Siang. 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 Gitu ya. Oke, tepuk malam. Malam. Oke, ada yang tepuk. Tepuk malam. Malam. Oke, sudah konsentrasi semua ya. Ya, silakan duduk. Pada pembelajaran hari ini ada 3 masalah yang akan kita selesaikan. Masalah pertama, masalah kedua, dan masalah ketiga. Sekarang coba kita lihat masalahnya. Ya, itu. Ada gambar. Apa itu? Belajar. Ya, lagi belajar. Pada aktivitas ini, Ananda mengumpulkan data dari teman sekelas Ananda. Kumpulkan 5 data tentang ukuran sepatu teman Ananda dan 10 data tentang tinggi badan sekelas Ananda. Ananda dapat menggunakan media komunikasi yang ada untuk mendapatkan data secara menyeluruh. Kemudian masalah yang kedua. Oke, masalah yang kedua, menentukan nilai rata 8 orang siswa. Nilai rata-ratanya 75,5. Satu siswa yang mempunyai nilai 100 keluar dari kelompok tersebut. Berapakah nilai rata-rata 7 orang siswa? Masalah yang ketiga. Oke, masalah yang ketiga. Data rata-rata tinggi siswa wanita 134 dan rata-rata tinggi siswa pria 145. Jika banyak siswa 33 orang dan rata-rata tinggi seluruhnya 142 cm, berapakah banyak siswa pria? Aku akan membagi kalian ke dalam kelompok belajar. Sudah duduk semua di kelompok belajarnya ya? Kemarin kan ibu sudah buat kelompoknya ya? Sudah duduk sekarang di kelompoknya masing-masing ya? Ya, yang kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 kelompoknya Ica. Ya, kelompok 2 kelompoknya Emma. Kelompok 3 kelompoknya Upik ya. Kelompok 4 kelompoknya Ujalatul. Ya. Kelompoknya siapa? Rezi. Ya, yang ini siapa yang kita kelompoknya? Ica. Yang menulis nanti siapa nak? Yang menulis, yang mencatat. Yang ini siapa yang kelompoknya? Kita kelompoknya.
Bahan ajar dengan LKPD. Silakan. Coba ini silakan dikerja memang nak. Langsung dikerja ya. Langsung tulis. Iya, kerja dulu di HP juga. Ada yang kerja di HP. Punya 20 menit untuk kerja LKPD. Silakan kerja nak. Coba nulis nama kelompok. Nama kelompok. Kelompok 3 tulis. Kelompok 3. Oke. Anggota kelompoknya siapa? Namanya. Ya, tulis. Itu ditulis juga nak. Itu lain kok tulis. Ya langsung jawab nak. Anu dulu sana nak. Satu lagi 38. Ini langsung jawaban atau Oke. Berapa ukuran sepatu siswa yang paling banyak berdasarkan data? Ukuran sepatu yang di atas ya, yang di bawah tinggi badan. Sepatu yang 5 itu yang tinggi badan yang 10. Oke, 15 menit lagi nah. Ayo, semangat, ayo, semangat. Semangat. Kalau mau ketemu modus atau median diurutkan dulu nah ya. Diurutkan dulu datanya, baru dicari jawabannya ya. Oke. Urutkan dulu datanya, baru cari jawabannya modus dengan median. Tapi kalau rata-rata ya dulu. Ya, nomor 3 ini Pak. Nomor 3 ini. XT itu rata-rata perempuan, XWD pria, laki-laki rata-rata pria. XT itu rata-rata pria. Jadi perhatikan ada ibu. Coba ada ibu tampilkan di depan di layar. Silakan diperhatikan. Kelompok lain silakan diperhatikan ya. Ada ibu tampilkan di layar itu hasil jawaban kelompok 1. Silakan diperhatikan. Kemudian ada ibu bagi juga di dalam grup ya. Ya. Silakan diperhatikan di layar jawaban dari kelompok 1. Ya, mari kita dengarkan persentase dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Rata-rata ukuran sepatu peribahan tersebut jawabannya 37,4.
jawabannya 9 orang. Iya. Sekian pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk ya, sekarang ini kelompok 1. Ya, dari tadi penjelasan teman kalian, Ibu sudah bagikan ya. Ada pertanyaan tidak? Yang tadi yang dijelaskan teman kalian, jawabannya sama semua? Sama? Ada pertanyaan tidak? Nomor berapa yang sulit? Ada nomor yang sulit? Ya, sama semua ya. Kita lihat dulu penjelasan tentang rata-rata, median, dan modus. Apakah sama sudah dengan apa yang kalian dapatkan tadi? Oke, sekarang perhatikan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar statistika data tunggal, yaitu menentukan mean atau rata-rata, kemudian median nilai tengah, dan modus. Untuk kali ini kita akan membahas 2 bentuk soal, yaitu dalam bentuk data ganjil dan juga data genap. Nah, adik-adik jangan di-skip ya, supaya kalian bisa benar-benar memahami materi pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita langsung ke materi pembelajarannya yuk. Nah, yang pertama, sebelum kita belajar untuk menentukan mean, median, dan modus, kita belajar terlebih dahulu Ya, silakan bagian dari ketiganya. Nah, yang pertama, mean itu adalah nilai rata-rata suatu kelompok data ya. Kemudian median adalah nilai tengah dari suatu data. Dan yang terakhir modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok soalnya. Perhatikan nilai ulangan bina berikut ini, yaitu terdiri dari 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, dan 9. Nah, yang pertama, tentukanlah mean-nya. Yang kedua, tentukanlah mediannya. Serta yang ketiga, tentukanlah modusnya. Nah, kita akan bahas Perhatikan, sama tidak? Yang pertama, pertama. kita akan membahas mean-nya. Cara untuk menentukan mean yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data di sini maksudnya adalah keseluruhan data ini kita jumlahkan, maka kita tambahkan yaitu 7 ditambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 ya. Kemudian di sini perbanyak data. Banyak data maksudnya adalah ini datanya ada berapa? Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ada 10 bahan data. Maka di sini kita tuliskan per 10. Sekarang kita jumlahkan ya. Keseluruhan data ini jumlahnya adalah 78. Di sini per 10 maka kita tuliskan per 10. Sekarang menjadi 78 dibagi 10. 78 dibagi 10 hasilnya sama dengan 7,8. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentukanlah mediannya. Untuk menentukan median, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Menurutkan data ya. Urutkan datanya, kita urutkan dari yang paling kecil. Perhatikan di sini data yang paling kecil adalah 6. Maka kita tuliskan 6, kemudian 7. Perhatikan 7 ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Maka kita tuliskan 7-nya sebanyak 3. Kemudian angka selanjutnya yaitu 8. Kita hitung 8-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan 8 sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir adalah angka 9. Di
Sudah diperhatikan tadi ya. Jadi sudah tahu cara mencari rata-rata ya. Rata-rata dicari dengan cara menjumlahkan seluruh data dengan banyaknya data. Kemudian kalau mencari median, datanya diurutkan dulu ya dari yang kecil ke yang besar. Kemudian dicari yang nilai ke tengah. Median adalah nilai ke tengah. Kalau datanya ganjil, ya nilai tengahnya itu gampang didapat ya. Misalkan 5. Berarti mediannya adalah data yang ketiga. Kalau datanya genap, misalkan datanya 10, berarti mediannya adalah data yang kelima dan keenam dijumlahkan
wabarakatuh.